Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Karnia, NPM 1617051144. Kali ini saya akan menjelaskan materi tugas pengganti, yaitu tugas 3 yang berjudul interrupt atau interupsi. Interupsi adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Nah, jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan yang dilakukan. Setelah selesai, maka aliran program akan kembali ke pernyataan program sebelum terjadinya interupsi. Nah, interupsi merupakan subrutin yang sudah tersedia dalam memori komputer. Program yang melayani suatu interupsi dinamakan interrupt handler atau yang menghandle interupsi ini tadi. Sedangkan interrupt handling adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk menangani interrupt. Nah, interupsi ini juga memiliki tujuan tentunya. Tujuannya adalah memanajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul input-output maupun memori. Nah, setiap komponen komputer dapat dijalankan tugasnya secara bersamaan. Tetapi kendala terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antara modul. Selanjutnya yaitu macam-macam kelas sinyal interupsi. Nah, di sini ada 4 macam. Yang pertama ada program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya aritmatika overflow, pembagian nol, operasi ilegal. Nih, contohnya. Ada timer. Selanjutnya ada timer, yakni interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Selanjutnya ada input-output, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input atau output, sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang terakhir ada hardware failure, yakni interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan pada paritas memori. Nah, penanganan interupsi, yaitu ada beberapa tahapan dalam penanganan interupsi. Yang pertama, controller mengirimkan sinyal interupsi pada interrupt request line. Kedua, sinyal dideteksi oleh prosesor. Yang ketiga, prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan state-nya atau informasi tentang proses yang sedang dikerjakan. Yang keempat, proses mengidentifikasi penyebab interupsi dan mengakses label vektor interupsi untuk menemukan interrupt handler. Sedangkan yang kelima, transfer kontrol ke interrupt handler. Nah, tahapan yang terakhir adalah setelah interupsi berhasil diatasi, maka prosesor akan kembali ke keadaan seperti sebelum terjadinya interupsi dan melakukan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Nah, di samping sini ada contoh
yang mana ada program yang sedang berjalan. Terjadi interrupt, lalu melayani interrupt, lalu kembali meneruskan program yang terhenti. Nah, di sini ada jenis-jenis interrupt, yaitu internal HW interruption. Yang pertama, ditimbulkan atau digenerasi oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu atau selama eksekusi program. Yang kedua, diatur oleh HW dan tidak mungkin diubah. Contohnya, tipe interrupt untuk counter clock internal. HW call interrupt ini untuk maintenance atau time to date. Yang kedua adalah external HW interruption. Yang pertama, eksternal ini ditimbulkan atau digenerasi oleh perangkat keras, miss keyboard, printer, dan lain sebagainya. Dan biasa juga ditimbulkan atau digenerasi oleh CO prosesor. Namun tidak dikirim langsung ke CPU, melainkan ke IC yang memiliki fungsi untuk menghandle secara eksklusif interrupt ini. Ada juga software interruption. Diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi yang diharapkan dengan instruksi INT. Terdapat dua jenis, yaitu DOS interruption dan BIOS interruption. Nah, kesekian penjelasan materi interruption dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.